Allah dalam Kidung Agung pasal yang kedua ayat 16, Kidung Agung pasal 2 ayat yang ke-16, di sana dikatakan demikian, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Saudara-saudara sekalian, ayat ini menggambarkan hubungan Kristus dan jemaat, atau hubungan yang Allah inginkan antara kita dengan dirinya, saudara. Lebih jelas lagi kalau kita lihat di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 31 sampai ayat 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Paulus menggambarkan tentang hubungan suami istri. Namun ketika kita baca ayat yang ke-32, ternyata yang Rasul Paulus sedang gambarkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Dikatakan demikian, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Dari ayat 25, Rasul Paulus membahas hubungan suami istri. Lalu dia tutup dengan ayat 32, yang aku sedang bicarakan itu hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi ketika dia berkata-kata tentang bagaimana seorang suami, bagaimana seorang istri, lalu dia bilang, yang aku bicarakan itu hubungan Kristus dan jemaat. Jadi Paulus menerima pewahyuan dari Allah, dari Roh Kudus, untuk menggambarkan, untuk mengungkapkan sebuah rahasia tentang hubungan Kristus dan jemaat melalui penggambaran hubungan suami istri. Jadi pelajaran tentang hubungan suami istri di dalam Efesus pasal 5 ini sesungguhnya berbicara tentang hubungan Kristus dan jemaat. Kesanalah Tuhan ingin hubungan kita dengan dirinya dibawa. Ini bukan hubungan yang biasa, saudara. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kitab Yesaya, saudara, kita akan menemukan hubungan ini serta berkat-berkatnya. Kita lihat Yesaya 62 ayat yang kelima. Yesaya 62 ayat yang kelima. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti kirang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Haleluya. Dari perjanjian lama, hubungan suami istri, hubungan kekasih ini tentu dalam dimensi rohani digambarkan sebagai hubungan yang begitu mendalam antara kita dengan Tuhan. Jadi dari sejak perjanjian lama, pewahyuan tentang hubungan kekasih, hubungan cinta, hubungan seperti suami istri antara kita dengan Tuhan itu sudah dibuka oleh Tuhan. Sekarang kita akan melihat di dalam hubungan ini apa yang Tuhan akan lakukan. Mari kita mulai dari ayat 1 dari Yesaya 62 ini. Yang pertama sudah dikatakan demikian, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sun. Yang pertama,
ingin kebenaran kita bersinar dan keselamatan kita menyala. Mari kita bayangkan tentang hidup benar. Katakan bersama, hidup benar. Saudara, kita nggak perlu khotbah. Orang melihat kita hidup benar di hadapan Tuhan, perilaku kita benar, itu khotbah yang sangat nyaring. Haleluya. Akan ada wibawa nanti yang keluar dari cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, hari-hari ini saudara begitu menyedihkan. Ada begitu banyak anak Tuhan kalau dijejerkan, kalau hidup bersama dengan orang-orang yang tidak percaya, gak kelihatan benarnya, kebenarannya gak nampak. Bahkan ikut-ikutan kompromi kalau dalam percakapan, ikut-ikutan bicara yang kotor-kotor. Tidak ada perbedaan warna. Dan ternyata saudara, kebenaran yang bersinar ini hanya bisa dihasilkan kalau kita memiliki hubungan kasih dengan Tuhan. Saya pernah melihat ada dua orang atau sepasang kekasih berada di satu tempat. Ketika kekasihnya saudara berkata-kata dengan nada yang agak tinggi atau dengan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan, itu agak tertahan karena kekasihnya bilang begitu, nggak boleh begitu. Dengan kata lain, hubungan kasih mereka berdua mempengaruhi perilaku dari pasangan atau dari kekasihnya. Kalau yang tadinya teriak-teriak sekarang agak lebih lembut. Kalau yang tadinya perilakunya agak tidak terkendali, tapi karena dia dengan kekasihnya itu mengontrol dia. Dan dia sendiri menjaga, dia hati-hati jangan sampai kekasihnya menjadi tersinggung atau menjadi tidak berkenan dengan perilakunya. Dia harus jaga hubungan ini. Serupanya hubungan kasih dengan Tuhan ini mempengaruhi perilaku kita sehingga hidup kita bisa memancarkan perilaku yang benar. Haleluya. Dan dikatakan keselamatannya menyala seperti suruh. Apa artinya saudara? Karya penyelamatan Kristus itu terlihat banget dalam hidup orang yang membangun hubungan kasih dengan Tuhan. Nampak sekali saudara. Kelihatan kemerdekaan, kelihatan dia dibebaskan, kelihatan dari damai sejahtera, paket keselamatan, semua kekayaan yang ada dalam keselamatan yang Yesus kerjakan itu terlihat dalam hidupnya. Hidupnya lebih damai sejahtera, kelihatan sukacitanya. Haleluya. Kelihatan banget ketenangan hatinya seperti suluh, sehingga orang itu kepingin cara hidup, keadaan hidup seperti anak Tuhan yang bergaul karib dengan Tuhan ini. Saya ingin mengatakan melalui firman Allah ini, memang keselamatan itu kan paket, tapi kita hanya bisa mengalami seluruh isi paket keselamatan kalau kita dalam hubungan kasih dengan Tuhan, hubungan erat dengan Tuhan. Kalau kita mengikat hubungan erat dengan Tuhan, kita akan mengalami seluruh isi dari paket keselamatan itu. Bukan hanya pengampunan dosa, bukan hanya janji keselamatan nanti kalau Tuhan Yesus datang, tetapi termasuk pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan. Itu paket keselamatan. Nampak sekali berkat-berkat yang mengalir sampai kita sendiri terheran-heran, terharu. Karena apa saudara? Wow, paket
keselamatan itu tercurah melimpah. Haleluya. Semua kebutuhan kita diadakan. Yang kedua, saudara, kita lihat di dalam ayat yang kedua, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Wow, disebut dengan nama baru. Saya membandingkan, kalau begitu nama sebelumnya apa? Apakah kurang bagus? Ya bisa saja. Bisa saja sebelum kita bergaul karib dengan Tuhan, mungkin orang membuli kita, mungkin orang menyebut kita, memanggil kita dengan nama yang mengolok-olok, nama yang merendahkan. Kita dikenal dengan nama yang negatif, kita dikenal dengan sebutan-sebutan yang merendahkan. Tetapi ketika kita mulai bergaul karib dengan Tuhan, ini akan berubah. Tuhan akan membuat kita dipanggil dengan nama yang berbeda, kita akan disebut dengan nama yang berbeda. Orang tidak akan lagi menyebut kita dengan sebutan yang merendahkan, tapi orang akan menyebut kita dengan nama baru yang penuh dengan kemuliaan. Di dalam ayat ini, saudara, itu berkaitan dengan kebenaran. Orang-orang akan manggil kita, wah, itu luar biasa itu orang. Haleluya, haleluya. Wah, itu orang yang diberkati. Banyak sebutan-sebutan baru yang bagus, sebutan-sebutan baru yang penuh berkat, yang cocok dengan kebenaran kita yang bersinar, yang cocok dengan keselamatan kita yang menyala seperti surut. Orang tidak akan bisa menyebut lain lagi. Orang akan berkata, oh, itu orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, mungkin ada di antara kita yang mau jengkel, yang terluka hati karena omongan orang, atau orang seringkali menyebut kita dengan sebutan-sebutan yang menghina, yang merendahkan, karena mungkin keadaan kita. Bahkan mungkin ada yang berkata, ah, Kristen kok kayak gitu, mana katanya Yesus hebat. Mungkin kita sering direndahkan. Tetapi akan datang waktunya ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, wow, orang akan mulai memanggil kita dengan nama yang baru. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, dalam ayat yang ketiga, engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah. Saya mau tanya, boleh nggak mahkota seorang raja diambil dibuat main-main? Nggak bisa. Serban seorang raja boleh nggak dipakai buat lap meja? Nggak boleh. Amin. Apalagi dikatakan di sini, kau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Boleh nggak topi yang sudah kumuh saja nggak bisa kita rebut dari tangan seorang? Ini artinya apa, saudara? Ini artinya kita akan punya wibawa ilahi. Gak sembarang. Kita begitu mulia, digambarkan seperti mahkota, seperti barang yang tidak boleh sembarangan dipermainkan, seperti mahkota yang tidak boleh sembarangan dipegang. Ada wibawa ilahi. Sedangkan mahkotanya sudah diletakkan saja, kita masih harus hati-hati menyentuhnya. Amin. Apalagi ini digambarkan kita itu akan seperti mahkota di tangan Tuhan. Orang nggak boleh sembarangan lagi. Saya percaya, saudara, orang yang coba main-main, coba ganggu itu, kita nggak usah bikin apa-apa, dia akan berurusan dengan tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Sampai kemuliaan bagi Tuhan. Nah, ini, saudara, hanya terjadi kalau kita itu menjadi kekasihnya Tuhan.
jatuh cinta sama Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Hati saya itu magnes kalau merenungkan ini, apalagi kalau mau praktekannya. Yang keempat, ayat yang keempat, engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami. Nah ini tadi rupanya ini, jadi keadaan hidup sebelum jemaat atau anak-anak Tuhan atau umat Tuhan ini hidup dalam hubungan suami istri dengan Tuhan, keadaannya seperti apa? Istri tapi yang ditinggalkan suami, ngenes. Ya, di zaman Alkitab kalau seorang istri ditinggalkan suami itu ngenes banget, apalagi nggak punya suami. Ya, rupanya ini. Jadi sebutan-sebutan janda atau sebutan apalah seperti dalam hubungan suami istri secara lahiriah ditinggalkan, ya, tidak bersuami. Wow, pernah bersuami tapi ditinggalkan suami, sudah tahu. Apalagi kalau masih muda, aduh, itu bisa dicuriga. Ya, kalau ada suami orang dekat-dekat sedikit, istrinya sudah pada takut, mungkin dia akan berteriak dasar Sunda dan lain sebagainya. Ini keadaan umat Tuhan itu bisa seperti keadaan istri yang ditinggalkan suami. Banyak masalah. Tapi firman Tuhan berkata, kalau hubungan ini dipulihkan, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan seperti hubungan suami istri, tidak akan ada sebutan seperti itu lagi. Juga dikatakan, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Terlalu banyak sebutan-sebutan yang merendahkan. Oleh sebab itu hati-hati. Kalau kita hidup jauh dari Tuhan, kita akan mendapatkan sebutan-sebutan yang gak enak. Keadaan hidup kita itu akan memunculkan penilaian-penilaian, gosip-gosip orang. Aduh, ya. Dan dikatakan demikian, tetapi engkau akan apa? Dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Akan ada jaminan. Yang bagian yang keempat ini, kita akan hidup dalam perkenanan dan realita hadirat Allah, seperti kehadiran seorang suami yang selalu mendampingi istri. Haleluya. Perkenanan Tuhan ini yang luar biasa. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, saudara, kita bisa datang untuk mendapatkan kebutuhan kita. Hadirat Allah seperti seorang suami selalu akan mendampingi kita. Katakan amin. Yang kelima, dalam ayat yang kelima, sebab seperti, ulangi, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti kirap hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atas. Kata yang indah dalam ayat ini, demikianlah dia yang membangun engkau. Katakan bersama, dibangun. Saudara, itu artinya, saudara, bukan cuma dipulihkan. Dibangun itu berarti selalu ada progres, ada kemajuan. Karena Tuhan yang bangun. Amin. Tuhan yang bangun. Katakan bersama, Tuhan yang bangun. Tuhan yang bangun. Seperti sebuah kota, sebuah negeri dibangun oleh Tuhan, diperbaiki oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dibikin bagus oleh Tuhan. Dibangun itu berarti dibentuk lagi, dikembalikan kepada bentuk yang indah. Itu artinya dibangun. Oleh sebab itu, saudara,
hidup kita bukan akan seperti puing-puing lagi. Karena apa? Tuhan akan membangun kita. Haleluya. Coba bayangkan hidup kita mulai dibangun oleh Tuhan, ditata oleh Tuhan. Haleluya. Diperbaiki oleh Tuhan, direnovasi oleh Tuhan, dibangun bagus. Haleluya. Haleluya. Kita nggak bisa. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ini akan terjadi dalam hidup kita. Satu saat orang yang nggak jumpa dengan kita akan berkata, "Saiki kok hidupmu sekarang, kok hidupmu kok api." Haleluya. Haleluya. Orang akan mesem-mesem kagum, kok hidupmu sekarang kok lain bersinar ya. Haleluya. Sudah percaya? Makanya hiduplah melekat dengan Tuhan. Itu hidup melekat dengan Tuhan. Nanti satu saat kita sendiri akan heran, wah, kok bisa? Mungkin kalau kita renungkan, kita flashback, kita ingat, kita akan nangis. Aduh, dari mana kita datang? Dulu berapa tahun yang lalu hidupku terpuruk sekali, tapi sekarang kok bisa seperti saat ini? Dan kita tidak akan berani menyombongkan diri karena kita tahu itu adalah Tuhan. Haleluya. Yang keenam, kita lihat ayat 8 sampai 9. Ini enak saudara. Ini janjinya kita akan menikmati hasil jerih payah. Haleluya. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuh, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan susah payah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Haleluya. Haleluya. Kita bukan hanya akan diberkati dengan hasil, tetapi kita tidak akan mengalami kebocoran. Haleluya. Hasilnya akan kita nikmati. Makanya saudara, orang yang diberkati Tuhan di dalam hubungan kasih dengan Tuhan, kelihatannya itu penghasilannya tidak seberapa, tapi ngumpul terus. Haleluya. Haleluya. Karena bisa dinikmati. Ya, tapi ada orang yang walaupun penghasilannya tinggi tapi nggak bisa dinikmati. Ada seperti itu, ditipu orang, atau saking pelitnya, saking takutnya nggak mau menggunakan, jadi disimpan begitu rupa, nggak bisa dinikmati. Ya, atau diambil oleh sakit penyakit dan banyak hal saudara yang membuat berkat kita bocor. Ya, tapi orang yang melekat dengan Tuhan, berkatnya itu dijaga oleh Tuhan. Amin. Ya, karena kalau kita dekat dengan Tuhan, berkatnya juga dari Tuhan. Siapa yang mau menikmati hasil? Jangan sampai kita jadi anak Tuhan yang setelah beberapa waktu berjalan kita bingung sendiri. Kita mulai hitung, waktu itu berkat yang kami dapatkan tiap bulan atau tiap hari sekian. Kok bisa nggak sisa ya? Padahal makannya biasa-biasa saja gitu. Padahal nggak boros, kok bisa ya? Lari kemana ya kayak gitu ya? Tapi orang yang diberkati Tuhan, berkatnya akan langgeng. Amin. Yang ketujuh, masih dalam Yesaya 62 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12, dikatakan demikian. Berjalanlah melalui pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panci-panci untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi
katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Ini artinya apa, saudara? Kota yang dicari, kita menjadi ikon, menjadi destinasi yang paling dicari oleh banyak orang. Kita menjadi terkenal, kira-kira begitu. Kita menjadi orang penting, katakan menjadi orang penting. Ya, dicari-cari gitu. Ya, ini luar biasa, saudara. Dikatakan di dalam ayat ini, ya, bahkan berjalanlah, persiapkanlah jalan, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panjang untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya. Wow, mereka akan dicari. Di dalam ayat bagian akhir, orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang tebusan Tuhan, dan kau akan disebut yang dicari. Amin. Kota yang tidak ditinggalkan akan dicari. Haleluya. Saya gambarkan begini, kalau kita punya bisnis, kita dicari. Di pojok manapun kita bisnis, kita akan dicari. Ada sesuatu seperti magnet, akan menjadi tujuan. Bangsa-bangsa, bahkan orang-orang akan cari kita. Ada sesuatu yang spesial yang orang dunia tidak miliki, tapi kita miliki. Oleh sebab itu kita akan dicari. Halo, coba katakan, ada sesuatu yang berbeda. Orang sampai harus cari kita. Kalau ada masalah, orang cari kita. Aduh, haleluya. Karena ada jawaban. Kalau orang datang ke kita, lega. Kalau orang datang ke kita, mereka dapat hikmat Tuhan. Mereka dapat solusi. Orang yang sudah putus asa, begitu ketemu kita, oh, jadi punya pengharapan baru. Haleluya. Haleluya. Ya, setiap pagi kami suami istri selalu berdoa, Tuhan, biarlah orang yang berjumpa kami hari ini mendapatkan semua berkat. Tidak harus materi. Haleluya. Supaya orang itu selalu menanti-nantikan kita. Kalau nggak ketemu, dicari. Haleluya. Siapa yang mau dicari oleh orang-orang karena ada sesuatu yang luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, saya senang sekali dengan firman Tuhan ini. Kalau kita menjadi kekasihnya Tuhan, kita dibangun, diperindah, kita punya sesuatu yang orang nggak punya. Banyak orang akan cari kita, walaupun mereka nggak perlu berbelanja ke kita, tapi karena kita sudah diberkati, mereka pasti akan sempatkan belanja produk kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya firman Tuhan ini. Haleluya. Yang ke-8. Sekarang kita pindah ke Yesaya 54 ayat 1. Yesaya 54 ayat yang pertama. Bersorak-soraklah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dengan sorak-sorai, dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Haleluya. Kita punya hubungan seperti hubungan suami istri dengan Tuhan, kita akan jadi produktif secara rohani. Haleluya. Sama seperti suami istri ketika menikah, mereka melakukan hubungan suami istri, ya, yang kudus. Lalu kemudian sang istri bisa mengandung, lalu melahirkan, ya, terserah mereka mau memiliki berapa anak. Nah, di dalam ayat ini secara rohani kita digambarkan tidak lagi mandul. Kemandulan sudah dipatahkan. Kita jadi orang Kristen yang berbuah. Haleluya. Kita menjadi orang Kristen yang menghasilkan, yang produktif.
Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, asalkan kita berbuah, minta apa saja yang diperlukan pasti diberikan. Haleluya. Katakan, saya mau produktif. Jangan coba berbuat tanpa hubungan dengan Tuhan. Itu mustahil, ya. Sama seperti suami istri, ya, nggak pernah hubungan, tahu-tahu istrinya mengandung. Itu bahaya. Suaminya nggak bisa terima. Ini produknya siapa? Gitu. Begitu juga buah yang kita hasilkan tanpa keintiman dengan Tuhan, Tuhan akan bertanya, itu punya siapa? Buahnya siapa? Itu buah daging. Makanya saudara, produk atau buah yang kita coba hasilkan dengan kekuatan daging kita, itu enggak laku di hadapan Tuhan. Walaupun kita bisa memukau orang dengan buah-buah rohani, dengan ya penampilan yang nampak saleh, tapi di hadapan Tuhan, Tuhan tuh mengenali ini bukan. Yang Tuhan ingin adalah buah yang kita hasilkan karena kita bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Itu produknya Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, kalau ada di antara kita mungkin merasa, aduh, kekristenanku kok mandul, kerdil, gak ada buahnya sama sekali, gak ada multiplikasi, gak berlipat ganda, periksa hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Ya, bergantung kepada Tuhan. Kalau kita berbuat, coba baca, tolong baca dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15. Itu ada janji kalau kita produktif, kalau kita berbuah. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Lihat saudara janjinya. Kalau kita menghasilkan buah, itu alasan kita supaya kamu kalau minta dikasih. Amin. Ayo kita berlomba berbuah. Amin. Kalau kita hidup kita tujuannya mulai berbuah, kita mulai lihat hajat jiwa-jiwa yang akan menjadi buah. Belum dimenangkan, saudara, belum, baru pergi. Aku memilih kamu supaya kamu pergi. Baru sedang pergi, belum dapat buah. Minta pasti diberikan. Apalagi sudah sering menghasilkan buah. Tapi jangan lupa, buah itu harus tetap. Amin. Jadi ketika kita menangkan jiwa, kita pelihara supaya tetap. Kita muridkan, kita tolong, ya. Kita harus bikinkan komunitas itu bahas-bahas firman supaya buah itu tetap, gak hilang. Kalau buahnya gak tetap, Tuhan bilang, aduh, cuma kamu minta-minta tak kasih banyak, tapi buahnya gak tetap, hilang, itu maksudnya. Jadi ketika kita menangkan jiwa, kita juga bertanggung jawab untuk memelihara. Haleluya. Oh, luar biasa. Amin. Yang berikut ayat 2-3. Ini saudara, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Pancangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Haleluya. Haleluya. Ini artinya apa, saudara? Tuhan akan perluas wilayah bisnis kita, wilayah hidup kita. Amin. Wilayah pelayanan kita, wilayah bisnis kita, kan semuanya bagi Tuhan diperluas
Coba katakan diperluas. Itu artinya kita akan punya pengaruh yang luas. Kita bisa ke sana, bisa buka di sana, buka di sana. Wow, hidup kita akan meluas. Siapa mau ini? Layanan kita akan meluas. Itu bukan karena kita, karena kita melekat dengan Tuhan. Sedikit lagi kita lihat ayat 4-9. Janganlah takut, katakan bersama, janganlah takut. Sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu, sebab engkau akan melupakan, ya, sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebus. Ialah yang Maha Kuasa, Allah Israel, yang disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak? Firman Tuhan, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Saudara, ini berbicara tentang trauma. Takut nanti mengalami lagi ditinggalkan, takut nanti menjadi susah lagi. Dalam ayat dikatakan Tuhan bilang, jangan takut, itu tidak akan terjadi lagi. Artinya apa? Kalau kita hidup melekat dengan Tuhan, mungkin di waktu lalu kita pernah mengalami kegagalan, mungkin di waktu lalu kita pernah mengalami trauma-trauma yang luar biasa, sehingga kita takut untuk berjalan ke depan. Kita dibayang-bayangi oleh kegagalan, oleh sesuatu yang tidak mengenakan di waktu lalu. Tapi dalam ayat ini, kalau kita menjadi kekasihnya Tuhan, kalau kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, Tuhan bilang tidak perlu takut lagi terhadap pengalaman-pengalaman yang menyakitkan di masa lalu. Karena kalau kita terus berjalan dengan Tuhan sebagai kekasihnya Tuhan, itu tidak akan terjadi lagi dalam hidup kita. Haleluya. Artinya apa, saudara? Kita tidak perlu dibayang-bayangi lagi, tidak perlu dibebani, tidak perlu takut, tidak perlu was-was. Kalau kita sudah berjalan dengan Tuhan, Dia bela hidup kita, Dia pasti tolong. Haleluya. Kegagalan waktu lalu tidak akan pernah terulang dalam hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Kehancuran di waktu lalu tidak akan pernah terjadi lagi, asalkan kita terus membangun hubungan kasih dengan Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Urapata kaya ralabaya rasa kaya.